Audio Jungle. Audio Jungle. Episode 6 Undercover High School dimulai dengan penjaga keamanan sekolah menunggu di atap sekolah dengan buku catatan Hae Seong di tangan. Seseorang tiba di atap, tapi itu bukan Hae Seong. Itu adalah pria bertopeng yang mencoba mengambil buku catatan itu. Dalam perjuangan, penjaga itu jatuh dan Hae Seong menemukan tubuhnya dan buku catatan. Dia juga memata-matai pria bertopeng itu dan berlari ke atap, di mana mereka berkelahi. Ketika suara mengganggu Hae Seong, pria itu melarikan diri. Pria itu ternyata tidak lain adalah kepala Park, yang masuk ke mobil bersama Myongju. Hae Seong menyerbu ke kantor Direktur Kim dan menuntut untuk mengetahui mengapa buku catatan ayahnya Jong Jae-hyun ditemukan di sekolah. Kim mengakui bahwa misi terakhir Jae-hyun sama dengan misi Hae Seong saat ini. Seok-ho tiba tepat pada waktunya untuk menghentikan Hae Seong meninju Direktur Kim. Hae Seong sangat terpukul mengetahui bahwa Nis selalu tahu di mana ayahnya menghilang. Dia memberitahu Seok-ho bahwa dia perlu istirahat dan berhenti pergi ke sekolah. Di rumah, dia menelusuri catatan ayahnya yang merupakan cerita horor yang sama yang dia temukan. Di pagi hari, para siswa dan guru semua dikejutkan oleh kematian Satpam Kim Hyun-ho. Sekolah mengatakan itu adalah bunuh diri, karena catatan kematian ditemukan di kantornya. Pada pertemuan OSIS, Yena memojokkan Yojung dan bertanya apakah dia menyukai Hae Seong. Ketika Yojung menjelaskan bahwa dia tidak melakukannya, Yena mengatakan dia akan mengejarnya sebagai gantinya. Kembali ke Nis, bawahan Direktur Kim bertanya apakah Seok-ho tahu tentang kasus terakhir Jae-hyun. Sutradara Kim membuat komentar samar tentang Seok-ho dan rahasianya. Di tempat lain, Seok-ho melihat foto dirinya, Jae-hyun dan Direktur Kim. Di rumah, Hae Seong berjuang sendiri. Namun, dia kembali ke timnya dan mengatakan dia akan melanjutkan misi. Hae Seong kembali ke sekolah di mana dia memberitahu semua orang bahwa dia memiliki masalah pribadi yang harus ditangani. Sua tampaknya lebih kesal dengannya dari biasanya. Setelah kelas, Hae Seong pergi ke jam kakek di ruang OSIS. Dia membukanya lagi dan kemudian mengikuti catatan ayahnya, yang memecahkan kode cerita horor tentang jam. Menurut mayat terbalik dalam cerita, Hae Seong memutar jarum jam ke pukul 6.30 kebalikan dari tengah malam, yaitu saat berbunyi. Jam kemudian mulai memutar lagu yang dia rekam di ponselnya. Sua kemudian memasuki ruangan dan berbicara dengan Hae Seong. Dia mengungkit penjaga keamanan, Kim Hyun-ho dan menuduh Hae Seong tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sebuah kilas balik menunjukkan bahwa Sua berada di sekolah ketika Hae Seong menemukan tubuh Hyun-ho. Dia bahkan melihatnya menodongkan pistol ke pria bertopeng itu. Saat ini, dia mengatakan kepadanya bahwa dia tahu dia bukan siswa. Hae Seong mengatakan yang sebenarnya, bahwa dia adalah agen Nis yang menyamar. Dia memberinya dua pilihan, bekerja sama dengan Nis atau membocorkan informasi dan masuk penjara. Dia memberinya 1 hari untuk memutuskan. Hae Seong dan timnya menyadari bahwa musik yang dia rekam adalah lagu kebangsaan sekolah, yang ditulis dan disusun oleh Seo Byung-moon. Hae Seong harus menyelidiki piano, yang menurut cerita ketiga, dimainkan dengan sendirinya. Ketika dia memberitahu yang lain tentang Sua, mereka marah karena Hae Seong bisa masuk penjara karena mengancam warga sipil yang tidak bersalah. Seok-ho memerintahkannya untuk segera meminta maaf. Malam itu, Hae Seong muncul di luar restoran Ibu Sua. Hae Seong meminta maaf dan memohon Sua untuk menyimpan rahasianya. Dia juga mengatakan mereka akan memberi kompensasi kepada Sua dan dia secara singkat memimpikannya kutipan presiden dan pekerjaan penuh waktu di sekolah. Dia tiba-tiba berjanji untuk membantu Hae Seong dengan misinya. Mereka kemudian berjalan menyusuri jalan dan Hae Seong memberitahunya bahwa Yo Jung adalah adik perempuannya. Dia kemudian memegang tangannya dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan melindunginya apapun yang terjadi, membuat Soa bingung. Di tempat lain, Myongju bertemu dengan seorang pria yang tersembunyi dalam bayang-bayang, yang tidak menyetujui bagaimana dia berurusan dengan Kim Hyun-ho. Sebuah kilas balik menunjukkan Myongju menghadapi Hyun-ho dengan surat-surat yang membuktikan bahwa dia dulunya adalah agen Nis. Hyun-ho mengatakan kepadanya bahwa dia akan memberikan Hae Seong buku catatan ayahnya. Hyun-ho juga menuduh Myongju dikaitkan dengan lalat di Nis yang mengejar emas. Saat ini, Myongju berbicara dengan lalat Nis itu.
Dia baru saja mengatakan kepadanya untuk memastikan tidak ada lagi pembunuhan yang dilakukan. Myongju mengatakan bahwa dia akan berada dalam bahaya jika Hae Seong bertemu dengan Hyun Ho. Hae Seong kemudian menyelidiki piano yang dimainkan dengan sendirinya. Ceritanya berkisar pada presiden klub piano dan seorang gadis muda yang biasa bermain piano bersamanya. Dia menyadari bahwa dia hamil suatu hari dan presiden menghindarinya. Dia kemudian bunuh diri dan sejak itu, piano bermain dengan sendirinya. Saat ini, Hae Seong terkejut dengan teriakan Sua saat dia membaca cerita di balik bahunya. Dia ingat melihat grand piano di kantor ketua. Tapi satu-satunya cara untuk mengaksesnya adalah selama acara yang disebut Night for Byongmunites. Namun, Hae Seong tidak bisa hadir karena dia memiliki 20 poin demerit, berkat hari-hari dia bolos sekolah. Hae Seong mengambil ini dengan Sua dan akhirnya menghinanya ketika dia menyarankan dia lebih tua darinya. Malam itu, Sua datang ke toko sandwich sekaligus kantor pusat tim NIS dan menawarkan solusi. Dia menyarankan Hae Seong mengambil bagian dalam kontes untuk wajah berikutnya dari SMA Byongmun yang akan memberinya 25 poin prestasi. Mereka berdua pergi ke kontes di mana Hae Seong terbukti buruk dalam berpose untuk foto. Sua memberinya beberapa tip dan tiba-tiba, Hae Seong benar-benar membunuhnya. Giliran Yena setelah itu dan dia membuat keributan ketika fotografer memintanya untuk menyingsingkan lengan bajunya. Yeojung membuat alasan untuk Yena dan menariknya keluar. Sebuah kilas balik menunjukkan Yeojung menemukan bekas luka di pergelangan tangan Yena. Saat ini, Yeojung menunjukkan keprihatinan tetapi Yena menghinanya. Ini membuat Hae Seong bangkit yang membelanya lagi. Yena berasumsi keduanya berkencan dan melarikan diri, kesal. Yeojung marah pada Hae Seong karena ikut campur. Kemudian, Sua menyarankan Hae Seong untuk membiarkan Yeojung datang kepadanya ketika dia menginginkan bantuan. Sua kemudian mengatakan sesuatu yang mengingatkan Hae Seong pada teman masa kecilnya, Bong Ja. Saat mereka meninggalkan restoran ibu Sua, ibunya memanggilnya dengan nama Bong Ja. Hae Seong menyadari siapa dirinya. Adegan terakhir menunjukkan Hae Seong turun ke ruang bawah tanah di gedung sekolah lama, yang ditutupi dengan surat-surat yang terkait dengan penyelidikan. Berkat buku catatan itu, dia sekarang tahu ini adalah tempat persembunyian ayahnya. Dia memberitahu ayahnya bahwa dia akan segera menemukannya.